Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yani Kembar Story. Baik teman-teman, untuk yang belum kenal, salam kenal ya. Dan untuk yang udah kenal, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, saya mau share sedikit tentang YouTube saya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah nge-subscribe di channel YouTube Yani Kembar Story. Terima kasih banyak ya. Sekarang channel YouTube Yani Kembar Story udah nyampe 360 subscriber. Alhamdulillah ya Allah. Padahal baru jalan sebulan lebih ya. Sebulan lebih. Juli mau 2 bulan saya fokus di YouTube. Terus semoga channel YouTube Yani Kembar Story bisa lebih memberikan motivasi, inspirasi untuk banyak orang ya, bisa lebih semangat lagi dalam jalan hidup. Terus semoga Yani Kembar Story channel YouTube-nya bisa tembus nyampe 1000 subscriber. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk kalian juga para penonton setiaku, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam hal apapun, dalam hal rezeki, dalam hal apapun itu ya. Semoga Allah mudahkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, gak berlama-lama saya akan sharing tentang jangan dengarkan omongan orang yang bersifat negatif. Dengarkanlah kata hati kalian, wujudkanlah impian kalian, fokus ke impian-impian kalian yang belum Allah kabulkan, belum Allah wujudkan. Misalkan seorang pemuda ataupun seorang gadis gitu ya. Jadi anak muda ini teman-teman, misalkan gini ya, anak muda ini misalkan si A nih. Si A ini adalah seorang pelamar kerja. Si A ini sudah memasukkan lamaran pekerjaannya ke sebuah perusahaan. Misalkan 3 lamaran kerja udah dilampirkan ya. Terus ada nih si B. Si B ini adalah temennya si A. Lama gitu ya, menunggu lama gitu si lamaran kerja yang 3 ini belum ada panggilan interview juga misalkan teman-teman ya. Tiba-tiba si B temannya si A itu bertanya ke si A, dengar-dengar kamu udah masukin lamaran kerja ya, sampai 3 lamaran, kok belum ada satupun yang ada panggilan interviewnya. Nah, si A ini kan terpancing oleh omongan si B temennya itu. Nah, si A ini bingung mau jawab apa gitu. Mau jawab saya mau terus masukin lamaran kerja lagi kalau belum ada panggilan yang 3 ini, atau mau jawab saya udah dulu gak mau ngelamar kerja lagi, capek misalnya gitu. Nah, sebelum kita kasih tahu jawabannya, yuk kita dengarkan cerita tentang Luqman Hakim. Saya tahu cerita ini dari motivator ya, motivator yang ada di channel YouTube yang pernah saya tonton ya, dari SB30, Sukses Before 30 itu ya, Bapak Michael Chandra kalau gak salah namanya ya. Jadi gini teman-teman, ada sebuah cerita Islami. Seorang bangsawan bernama Luqman Hakim akan melakukan perjalanan panjang ke sebuah tempat. Dan perjalanan itu ditemani oleh anak laki-lakinya dan 1 ekor kuda keledai. Di hari pertama ada orang yang memberhentikan perjalanan mereka. Orang itu berkata, jadi gini teman-teman, di hari pertama yang menaiki kuda keledai ini adalah Luqman Hakim, seorang ayahnya. Sementara anak laki-lakinya hanya memegang tali kuda keledai itu sambil berjalan. Berjalan di hari pertama. Tiba-tiba ada seseorang
di perjalanan itu memberhentikan mereka. Orang itu bilang, "Woi, bapak macam apa kamu dengan enaknya duduk di punggung keledai, kuda keledai, sementara anak laki-laki kamu malah disuruh jalan. Bapak macam apa kamu, gak kasihan apa sama anaknya disuruh jalan?" Nah, terus setelah mendengarkan omongan orang lain itu, Luqman Hakim dan anak laki-lakinya di perjalanan yang kedua, di hari kedua, tukar posisi teman-teman. Anak Luqman Hakim ini menaiki punggung kuda keledai, sementara Luqman Hakim, seorang bapaknya itu, berjalan dan memegang tali kuda keledai, melakukan perjalanan kembali terus ya. Tiba-tiba ada lagi orang lain yang memberhentikan perjalanan mereka. "Woi, anak macam apa kamu? Kamu tega ya, kamu anak durhaka ya, masa bapak kamu disuruh jalan sementara kamu duduk manis di atas punggung kuda keledai?" Udah gitu, mereka berdua, Luqman Hakim sama anak laki-lakinya, mendengarkan omongan orang itu. Di perjalanan yang ketiga, mereka tidak menunggangi kuda itu. Mereka berdua sama-sama jalan kaki, sementara kuda itu tidak ditunggangi oleh mereka berdua. Melakukan perjalanan kembali mereka berdua tanpa kuda keledainya itu ditunggangi oleh mereka. Ada lagi orang yang bilang, "Wahai, kalian orang macam apa? Perjalanan panjang jauh, masa ada kuda keledai nganggur gak ditunggangi, gak dinaiki?" Gitu ya. Terus mereka berdua berdiskusi tuh teman-teman. Luqman Hakim, seorang ayahnya, dan anak laki-lakinya itu berdiskusi. Nah, kalau Luqman Hakim bilang ke anaknya, ke anak laki-lakinya, "Nak, kita bingung ya, sampai kapan ini perjalanan kita nyampenya ya? Di hari pertama ayah naik kuda, kata orang lain salah, yang harus naik kuda kamu, anak ayah. Terus yang kedua, hari kedua, giliran kamu ayah naikin ke kuda, katanya salah, ayah kenapa gak naik kuda, kamu malah naik kuda. Di perjalanan ketiga kita gak naik kuda keledai, kata orang salah juga, katanya kita dibilang orang gimana gitu, kuda nganggur gak dinaikin. Daripada kita dengerin omongan orang, yuk kita pegang prinsip kita yuk nak," kata Luqman Hakim ke anak laki-lakinya itu. "Kita naikin kuda berbareng-bareng yuk, sampai perjalanan tujuan kita nyampe ke tujuan akhir." "Iya ayah," kata anaknya. Terus mereka udah punya prinsip nih. Jadi kalau di perjalanan ada orang yang ngomong di kiri kanan, ngomong ini ngomong itu yang bersifat negatif ya, mereka gak mendengarkan omongan mereka lagi. Jadi Luqman Hakim sama anak laki-lakinya itu ketika melakukan perjalanan di hari keempat, ketika ada orang yang bilang ini bilang itu, mereka tidak didengarkan. Mereka tetap pada prinsipnya ke tujuan akhir, ke perjalanan yang mereka tuju gitu. Jadi kuda itu mereka tunggangi berdua dan mereka melakukan perjalanan, walaupun banyak orang yang berkomentar yang gak enak, mereka tidak didengarkan. Jadi mereka bisa tuh melakukan perjalanan sesuai apa yang mereka inginkan, yang mereka maksud ya. Jadi bisa sukses juga kan, perjalanannya berhasil juga kan, cepat juga kan nyampainya. Begitu teman-teman cerita Luqman Hakim dan seorang anak laki-lakinya. Begitupun dengan, balik lagi ke yang tadi, ke yang melamar kerja si A ya. Jadi si A ini karena orang ini, si A ini ingin mewujudkan keinginannya melamar kerja, terus sampai dapat pekerjaan, sampai dapat panggilan interview kerja, dia terus tanpa putus asa, dia tidak menyerah, dia terus semangat. Walaupun si 3 lamaran ini belum ada panggilan, tapi dia terus
bikin lamaran yang baru, dia masukin ke lamaran pekerjaan yang lainnya, ke perusahaan yang lainnya, dan akhirnya alhamdulillah teman-teman, si A ini dapat panggilan interview juga karena prinsipnya yang ingin sukses, yang ingin berhasil gitu, tanpa mendengarkan omongan si B temannya itu gitu. Coba kalau si A mendengarkan omongan si B temannya itu, mungkin dia saat ini nggak bisa terus berjuang dan semangat masukin lamaran kerja gitu. Jadi dari situ kita mulai mengerti dan paham ya, yang namanya prinsip kehidupan itu harus punya ya teman-teman, yang namanya prinsip kehidupan kita konsisten pada sesuatu hal tujuan kita. Kalau ada orang yang bilang yang obrolannya itu bersifat negatif, jangan didengarkan ya teman-teman. Kita terus ke arah positif, apa yang kita inginkan, kita pengen mencapai tujuan apa, usaha apa, kita pengen usaha ini, usaha itu. Misalkan kita seorang tadi yang pelamar kerja ingin mewujudkan keinginannya, ingin membahagiakan orang tuanya dengan cara apa, melamar kerja dan dapat pekerjaan gitu ya. Terus kita terus maju ke depan, jangan dengerin omongan orang yang bersifat negatif ya gitu. Jadi itu saja mungkin ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di samping kita berusaha untuk mewujudkan keinginan kita, kita harus disertai dengan doa ya teman-teman. Doa kita harus dilangitkan, kita harus banyak sholawat, harus banyak sedekah, harus banyak baca Al-Quran, sholatnya di tepat waktuin kalau bisa gitu ya. Terus kita harus banyak istighfar, harus pandai bersyukur gitu ya. Law of attraction-nya diterapin ya, yang mana law of attraction ini udah saya bahas di video saya sebelumnya ya teman-teman, boleh ditonton juga ya. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman, untuk kalian yang sedang berjuang mewujudkan keinginan kalian, terus berjuang dan terus semangat ya. Jangan dengarkan orang-orang yang bersifat negatif, omongan orang-orang yang melemahkan semangat kalian, jangan didengarkan. Terus berjuang dan berjuang. Keinginan yang kuat, usaha yang keras akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan indah pada waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.